mengenai diagnosis overactive bladder atau OAB ini juga kami juga sebetulnya tidak terlalu sering melakukan diagnosisnya. Sehingga saya juga hari ini berkesempatan baik sekali untuk bersama para dokter sekalian untuk menyimak pembicaraan dari dua pakar kita pada hari ini, dari Dr. Benny dan Dr. Johan. Terima kasih banyak. Lalu berikutnya mari kita menyimak CV pembicara. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa hari ini kita akan memiliki dua orang speaker atau dua orang pembicara yang masing-masing waktu pidatonya adalah kurang lebih 25 menit. Nanti sesudah 25 menit pembicara pertama dan 25 menit pembicara kedua, kita akan ada waktu sekitar 40 menit untuk kita bertanya jawab, kita berdiskusi. Jadi mari kita simak bersama-sama hal-hal yang hendak diinformasikan oleh kedua speaker kita. Pembicara kita yang pertama adalah dari Bandung, Dr. Benny Hasan Purwara, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Mohon maaf kalau boleh saya koreksi, tampaknya ini tulisannya doktornya 2 ya. Dokter, iya betul. Benar, jadi harusnya saya membacanya Dr. Benny Hasan Purwara, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah staf medis di Divisi Uroginekologi dan Rekonstruksi, Departemen Obstetri Ginekologi, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Bandung. Beliau saat ini adalah seorang anggota aktif dari Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia, Perhimpunan Diskusi Dasar Pankreas Wanita Indonesia, Perhimpunan Uroginekologi Indonesia, International Urogynecology Association, dan Australian Association of Vaginal and Incontinence Surgeon. Wow, luar biasa, ini CV yang sungguh panjang sekali, Dr. Benny. Dan beliau akan memberikan informasi panjang lebar dalam, tetapi tentunya adalah hal-hal yang baiknya seorang dokter umum atau general practitioner ketahui, yaitu tentang overactive bladder, definisi, prevalence, dan akibat atau efeknya terhadap quality of life. Dr. Benny, screen-nya sekarang milik Dr. Benny. Silakan Dr. Benny. Terima kasih. Baik, saya langsung aja ya. Baik dokter, silakan dokter. Ya, baik. Udah bisa masuk ini ya, Dokter Cahyani. Terima kasih. Terima kasih dokter. Udah terlihat ininya, share screen-nya? Jelas sekali. Ya kebetulan. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya dapat kesempatan untuk bercerita tentang prevalensi inkontinensia urin dan dampaknya terhadap kualitas hidup. Mudah-mudahan Perkina ini makin maju. Dulu memang pertama kali saya yang sama Dr. Rohani yang membuat Perkina ini. Baik, selanjutnya. Maaf, ini kok nggak maju screen saya. Jadi latar belakangnya, saya ambil prevalensi di Asia saja, tidak di Eropa ya. Latar belakangnya bahwa studi inkontinensia urin ini telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Namun sebagian besar studi itu masih bersifat cross-seksional. Ada sih beberapa yang memang longitudinal. Sehingga menurut saya masih banyak kebutuhan untuk studi longitudinal untuk mengevaluasi kejadian remisi, faktor risiko dan pencegahan proses penyakit ini, terutama di kita di Indonesia ini memang masih kurang untuk yang longitudinal kelihatannya. Kebanyakan masih cross-seksional. Metodologi untuk mengevaluasi secara epidemiologi sangat bervariasi. Tidak ada konsensus tentang definisi UI. Sampai saat ini memang kadang-kadang si peneliti ini masih berbeda mengenai definisi. Makanya saya tidak menjelaskan mengenai definisi. Nanti di terakhir aja. Akibatnya terdapat informasi yang saling bertentangan. Sepertinya saling bertentangan, terutama dalam tingkat prevalensi yang terjadi. Jadi karena definisi yang berbeda, maka hasilnya sedikit berbeda, padahal mungkin sama sebetulnya. Masalah utama lain dalam mempelajari inkontinensia adalah secara fakta bahwa inkontinensia itu suatu kondisi dengan banyak jenis variasi, jadi berbagai variasi ini datangnya. Karena itu kan keluhan sebetulnya. Dapat bersifat sementara juga, kemudian bisa suatu saat inkontinen, tapi kemudian menjadi
tidak inkontinens. Dapat terjadi pada berbagai segmen populasi yang berbeda, termasuk anak-anak juga dokter ini, dokter Ancayani tadi. Nah, secara epidemiologi di seluruh Asia, saya ambil yang Asia aja karena ini mungkin hampir mirip dengan kita, bahwa inkontinensia itu tetap menjadi subjek yang sensitif dan tabu untuk bagi pasien ya, dan masih membutuhkan kebutuhan suatu diskusi yang lebih terbuka. Saya ini mulai mempromosikan inkontinensia tahun 90 kalau nggak salah, sampai sekarang, tapi sedikit ada kemajuan memang dari jumlah pasien yang datang. Bagi penderitanya, UI ini membawa stigma sih sebetulnya, terutama rasa malu secara sosial, kemudian kehilangan harga diri, ada beberapa kasus seperti itu, kehilangan muka juga yang semuanya menyebabkan peremehan masalah dan underdiagnosis dari kasus ini sebetulnya, karena mereka tidak berobat sebetulnya. Jadi banyak sebetulnya kasusnya, tapi seperti gunung es lah, seperti fenomena gunung es. Masalah klinis utama yang memiliki efek yang mendalam pada kualitas hidup, dan di beberapa negara memang ini disebut sebagai masalah yang mendalam dan mempunyai efek terhadap kualitas hidup. Saya tidak tahu kalau di BPJS apakah ini sudah masuk atau belum ya, obat-obatannya. Tapi yang jelas untuk operasi sih masuk rasanya. Di samping itu juga ada rasa ketakutan, kemudian malu dan khawatir tentang bau urin dari pembalut dan pakaian dalam yang basah. Ini yang sering menyebabkan gangguan secara sosial. Secara fisik ini akan melemahkan tentu, melumpuhkan secara sosial, dikaitkan dengan hilangnya rasa percaya diri, kemudian ada ketidakberdayaan, depresi, dan kecemasan. Ini menurut secara teoritis, tapi nanti kita lihat bagaimana sebetulnya yang terjadi dari hasil penelitian di Asia ini. Ini sebentar. Ini sekarang sebetulnya kalau di negara maju ini mungkin menjadi masalah kesehatan yang cukup mahal. Saya ambil dari negara Amerika yang terbagus barangkali 26 miliar per tahun. Namun sayangnya di kita ini belum ada perkiraan biaya perawatan kesehatan semacam ini. Terutama di kita ya, barangkali nanti dari data BPJS kalau memang bisa diambil sebetulnya. Dari situ berapa dana yang dikeluarkan oleh badan tersebut untuk terutama inkontinensia. Dan inkontinensia masih merupakan masalah umum. Kalau di kalangan orang tua ini menjadi masalah umum sebetulnya. Namun tidak semua ya justru berobat. Ini masalahnya sebetulnya nih. Jadi dribble post menstruasi, ada kebocoran terus-menerus, adalah bentuk umum yang muncul di kemudian hari setelah dia menderita lama. Banyak lansia yang menderita inkontinensia di Asia, tapi tidak membicarakan atau melaporkannya ke dokter. Ini dari beberapa penelitian. Ini sebagian karena pemahaman yang terbatas, mungkin juga karena takut akan penolakan sosial ya. Terutama di kelompok umur 9 sampai 13 tahun ini kurang terlaporkan. Mungkin agak susah kali membedakannya antara 9 sampai 13 itu apa ini inkontinensia karena penyakit atau ini normal. Normal saya kurang begitu tahu ya. Ini di luar bidang saya ini. hampir semua penelitian mengkonfirmasikan bahwa prevalensi meningkat bertambahnya usia. Itu hampir semua memang begitu hasilnya, bahwa dengan usia meningkat kemudian ada keluhan ini. Prevalensi terutama lebih tinggi di antara wanita daripada di antara pria. Pada wanita memang katanya sih lebih tinggi. Mungkin pada pria pada kasus-kasus itu barangkali prostat ya. Pada wanita ini mulai dari umur reproduksi sampai menopause banyak sebetulnya, cuman kebanyakan datang berobat dan putus berobatnya. Prevalensi di antara orang tua yang tinggal ini suatu penelitian bahwa ada suatu prevalensi di antara orang tua yang tinggal di institusi ternyata lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka yang tinggal di komunitas seperti biasa. Nah ini apakah bukan karena institusinya sebetulnya? Mungkin yang institusi ini lebih mudah untuk diteliti daripada yang komunitas. Maka hasilnya seperti ini laporannya. Peluang inkontinensi meningkat dengan sering bertambah usia, tadi saya sudah sampaikannya. Jadi dengan meningkatnya usia, terutama pada wanita dengan meningkat usia masuk ke usia menopause, itu kemungkinan prevalensi risikonya akan bertambah.
Sifat inkontinensi dapat berubah dari nah ini masalahnya nih. Sifat inkontinensi itu dapat berubah dari asalnya stress incontinence menjadi urge atau menjadi OAB misalnya. Asalnya dia SUI kemudian akan bertambah menjadi urge. Ini salah satu sifat dari inkontinensia ya. Makanya kadang-kadang laporannya berbeda-beda. Mungkin dengan sering munculnya peningkatan prevalensi kelainan multiple dan disfungsi organ pada lansia. Jadi ada disfungsi organ, kekurangan hormonal, maka muncul urge ini. Dan asalnya si stres inkontinen. Perubahan ini memiliki implikasi klinis yang signifikan untuk manajemen klinis. Tentu secara manajerial ini akan berbeda. Asalnya kita kelola secara SUI, tapi tiba-tiba harus menjadi urge. Atau malah jadi kombinasi dua-duanya. Ini dalam salah satu penelitian perintis yang pertama yang dilakukan di Asia oleh Toba dari Jepang tahun 96. Prevalensi dan faktor risiko dalam populasi yang lebih tua yang tinggal di komunitas di Jepang itu dinilai dengan data yang dikumpulkan dari kunjungan rumah tangga tingkat responnya sekitar 95% ya. Jadi jumlah kasus tinggi 95%, bukan jumlah kasus, jumlah subjeknya. Ternyata dari hasilnya itu bahwa faktor risikonya pada usia-usia 75 tahun itu cukup tinggi. Di samping itu kesehatan yang buruk, kemudian ada stroke, demensia, dan tidak adanya partisipasi dan kegiatan sosial dan kualitas hidup yang buruk. Ini yang mereka temukan sebetulnya pada penelitian pertama itu. Lain lagi dengan hasil dari penelitian multi hospital, yaitu yang tujuan penelitian ini untuk menjelaskan prevalensi dan karakteristik inkontinen pada pasien rawat inap lansia di seluruh Jepang terutama. Semua pasien pada penelitian dievaluasi oleh dokter secara medis untuk parameter berikut. Parameter yang diukur adalah usia, jenis kelamin, kemudian lamanya rawat inap, kegiatan sehari-hari, diagnosis medis dirawat, dan atau tidaknya terapi untuk inkontinens. Ternyata prevalensi pada pasien itu meningkat seiring bertambah usia sesuai dengan stigma tadi sebetulnya. Sekitar 70% dari jumlah subjek 1142 menderita UI ternyata, tapi mereka tidak keluhkan itu. Faktor prediksi lain adalah ada infeksi saluran kemih, itu sudah jelas pada kalau kita menangani suatu urge, misalnya kita sampingkan dulu nih, apakah ini karena infeksi atau bukan. Kemudian prevalensi pada pasien dengan dan tanpa ISK cukup tinggi sebetulnya, sekitar 87%. Kalau ISK dikeluarkan tapi tetap cukup tinggi sebetulnya. Hampir semua pasien dengan aktivitas hidup sehari-hari yang buruk, terbaring tempat tidur, menderita UI. Nah ini dari penelitian itu, hampir semua pasien yang menderita, yang terbaring itu memang menderita ini. Ini belum tentu ini karena berbaringnya sebetulnya. Tapi ada hasil lainnya bahwa lebih jarang pada pasien yang bisa berjalan. Nah ini mesti dicermati juga. Apakah karena berbaringnya atau karena kebetulan yang berjalan ini orangnya lebih sehat gitu. Yang menggunakan Pampers itu sekitar 42%, dan ada yang menggunakan kateter vesika urinaria yang menetap malah adalah sarana utama pemenahan. Jadi mereka melakukan ini, pemakaian P dan melakukan kateterisasi yang menetap. Sedangkan untuk yang terapi perilaku sedikit ternyata, dan pembedahan masih sedikit karena mungkin banyak kasusnya kasus atau pasiennya sudah tidak bisa dilakukan operasi. Nah, bagaimana dampak UI terhadap inkontinen terhadap kehidupan sosial? Ini dari penelitian lama, tapi saya sengaja ambil yang agak lama. Konsep dampak sosial diadopsi dengan modifikasi ya untuk mengukur dampak buruk pada penderita inkontinen. Mereka mengambil beberapa variabel, pekerjaan, sosial, keluarga, dan ekonomi, dan kesejahteraan fisik. Ini variabel yang mereka teliti oleh SPEK dihubungkan dengan dampak dari inkontinens. Ini kira-kira batasan peluang kerja. Apakah mereka terganggu? Tidak. Pengurangan peluang kerja, dampak negatif terhadap kehidupan sosial, pembatasan kesempatan partisipasi, perlu tidaknya pencegahan gitu, dampak negatif pada kehidupan keluarga, atau apakah perlu bantuan keluarga. Ini yang mereka ukur.
Secara umum memang kita mengasumsikan bahwa orang lanjut usia akan mengeluh inkontinensi cukup berat. Itu umum secara umum ya, secara logika kita. Dan mengalami lebih banyak dampak pada kehidupan sosial. Tapi lihat di hasil penelitian ini, berlawanan dengan asumsi tersebut, penelitian ini ternyata tidak menemukan perbedaan signifikan dalam hal dampak buruk dari itu. Tidak ada perbedaan signifikan dalam hal dampak inkontinensia sedang sampai parah dibandingkan dengan inkontinensia ringan pada penderita yang lebih tua. Maksudnya dalam kehidupan sehari-harinya. Tampaknya sepertinya nih, ini asumsi mereka. Tampaknya bahwa tingkat keparahan inkontinen bukan merupakan faktor yang menentukan dampak dari kehidupan sosial lansia tersebut. Jadi tampaknya bahwa ini bias gitu. Jadi mereka itu tidak sebetulnya bukan ini yang penting, mungkin ada faktor lain karena sakitnya. Secara teoritis memang hasilnya memiliki 4 penjelasan yang mungkin ya dari penelitian tadi itu. Kemampuan penyesuaian dari si penderita begitu mereka menderita inkontinens, biasa orang kita kan dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Kemudian ada pembiasaan dia, mereka beradaptasi dengan keadaan tersebut atau malah membandingkan secara sosial dengan teman-temannya. Nah, lansia dengan inkontinensi sedang hingga berat dapat menyesuaikan diri dengan dampak buruk UI seiring berjalannya waktu, melalui atau melalui cara apapun yang tersedia untuk menangani gejala. Hal ini yang menyebabkan mungkin salah satu penyebab dari sering putus terapi pada pasien kasus yang urge ya terutama. Karena yang paling mengganggu itu sebenarnya urge. Praktek penyusunan perasaan habituasi sebenarnya akan mengurangi signifikasi dampak sosial. Jadi ada kemampuan dari pasien-pasien di kita, orang-orang kita ini penyesuaian secara habituasi. Lansia dengan tingkat inkontinensia sedang hingga berat sering mengandalkan perbandingan sosial. Artinya dia membandingkan dengan teman sejenis sebayanya. Sehingga dia bisa membiasakan diri dengan keadaan tersebut dan menganggap bahwa ini suatu hal yang biasa. Ini sering-seringnya. Kadang-kadang mereka juga tidak tahu bahwa sebetulnya bisa diobati. Ini kita ambil dari Korea ya. Ini mereka survei per telepon saja sebetulnya. Oh, iya. Secara keseluruhan inkontinensi dilaporkan sekitar 40% itu stres murni SUI. 22% urge dan 18% campur. Ini agak sedikit berbeda sebetulnya kalau sekarang ini campuran yang lebih banyak. Mungkin prevalensi ini 18% campuran usia barangkali ya, atau kondisi sekarang yang membedakan karena ada beberapa penelitian justru campuranlah yang lebih banyak sebetulnya. Prevalensi stres, urge, dan UI campuran umumnya tidak meningkat dengan bertambahnya usia. Nah ini hasil penelitian beliau nih. Bahwa prevalensi stres masing-masing nih stres, urge, dan campuran itu umumnya tidak meningkat dengan bertambahnya usia. Sedikit berbeda dengan penelitian yang tadi. Dengan asumsi kita bahwa dengan meningkatnya usia harusnya dia bertambah. Tapi ternyata dari telepon ini cross-seksional semua penelitiannya. Walaupun N-nya banyak. Urge dan campuran memiliki dampak yang lebih besar daripada stres, memang betul. Kalau urge terutama, urge-nya pada campuran ini karena ada unsur urge, ini yang lebih mengganggu sebenarnya daripada stres. Karena stres ini dia terjadi keluar kalau ada aktivitas tertentu. Sedangkan urge itu tidak, ini kok. Ini memang tanpa disadari ini. Dan ini berdampak pada tugas sehari-hari, kemudian kehidupan sosial, malah bisa menyebabkan depresi atau kecemasan pada beberapa kasus. Khawatir, kemudian kalau masih aktif seksual kadang-kadang memang terganggu nih. Dan di samping itu juga secara finansial memang cukup berat untuk urge ini. Pada subjek yang stres murni itu 28% itu melaporkan gangguan kualitas hidup dibandingkan dengan 43% dan 43%. Nah ini penerjemahan dari urge ini bahwa memang betul yang subjek stres murni ini kadang-kadang mengeluhnya itu sedikit, keluhan yang datang itu sedikit, kecuali kalau kita tanya biasanya ada. Kalau ada pasien kemudian ditanya dia baru muncul. Tapi yang urge itu memang datang dengan urge keluhannya biasanya. Kesedihan, sekarang mengenai kesedihan untuk mencari konsultasi medis untuk masalah mereka.
ternyata yang banyak itu yang kasus campuran. Memang kalau stres itu 19%. Kalau dari pengalaman kami sih memang paling banyak adalah urge sebetulnya dan campuran. Kalau yang stres itu kalau digali-gali baru mereka keluar sebetulnya. Nah, kalau ISK ini pada orang yang ISK memang akan meningkat itu masalah urge itu terutama. Karena itu kalau pada pengolahan wanita dengan inkontinen kita harus singkirkan dulu ISK. Apakah karena ISK saja? Karena sering menjadi bias karena ini ISK. Dan juga katanya di penelitian yang tadi ini dari tadi yang tadi penelitian di Korea itu bahwa 50% itu terjadi pada mereka yang menggunakan diuretik. Memang karena menggunakan diuretik barangkali volume kapasitas bladdernya meningkat cepat, kemudian ya tentu ada urge. Tapi urge-nya bukan urge palsu sebetulnya. Yang lebih besar lagi nih dari Asia Pasifik nih, dari Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia yang kemudian diperluas menjadi 11 negara untuk daerah tertentu di Asia. Hasilnya, studi ini bertujuan untuk menetapkan prevalensi UI sebetulnya, mengidentifikasi faktor secara demografis yang terkait dengan kejadian dan memastikan faktor penentu untuk mencari bantuan dan pada kondisi-kondisi ini pada wanita khususnya di Asia Tenggara karena dianggap mungkin sama lah kondisi sosialnya. Di Thailand prevalensinya ada sekitar 17%, di Taiwan 12%, di Filipina itu agak kecil 13%, Cina dan Singapura yang paling kecil itu Cina dan Singapura. Saya tidak mengerti kalau Cina ini, nanya Cina mana nih, nggak tahu. Ini karena penelitian lama, mungkin yang Hong Kong barangkali. Kalau Cina sekarang mungkin tinggi, tapi di Singapura sih memang terendah mungkin kalau Singapura sih. Penelitian dari Cina dan ini ternyata ada penelitian dari Cina yang tahun 2014 ini yang baru nih setelah Cina menjadi kapitalis nih. Wanita dengan usia rata-rata 46 tahun diambil dan secara acak dari 4 komunitas di Shanghai. Studi ini menunjukkan tingkat prevalensinya 23%, hampir sama ya angkanya 23% stres, kemudian ya agak salah nih angkanya nih. Sebetulnya maaf nih salah nih. Urge itu tinggi sebetulnya di sini. Bukan 3%, 30 mungkin nih sebetulnya. Tetapi semua meningkat dengan usia. Dan dari hasil mereka itu sesuai bahwa ada peningkatan sesuai usia. Faktor risiko yang mereka dapatkan sama lah sebetulnya, ada penuaan, kemudian karena kurangnya pendidikan, entah lagi kurang pendidikan, lingkungan hidup. Ini karena epidemiologi kadang-kadang kita belum bisa menyatukan hubungan secara baik ya. Ini ada kasus-kasus yang berhubungan dengan ini. Karena di sini ada perceraian. Perceraian mungkin bukan sebagai penyebab UI, tapi faktor disebabkan UI bisa sebetulnya. Baik, dari hasil beberapa literatur yang saya baca bahwa prevalensi UI dalam survei Asia ini sebanding dengan sebetulnya angkanya sebanding dengan angka di daerah barat, jadi di negara-negara yang maju, dan menunjukkan bahwa fakta ya, walaupun kondisi ini mungkin tidak muncul sebagai masalah yang signifikan dan lazim di Asia Tenggara, memang di kita masih belum menjadi masalah yang signifikan sebetulnya dan lazim yang dikemukakan kepada dokter. Walaupun kalau saya perhatikan dari tahun 90 sampai sekarang itu ada banyak orang-orang yang datang dengan keluhan ini sengaja datang untuk berobat. Ada beberapa dugaan dari para ahli bahwa inkontinensia ini lebih umum pada mereka yang memiliki ras atau genetik Eropa daripada mereka yang memiliki keturunan Pasifik. Ini masih dalam pertanyaan, ini masih dilakukan penelitian sebetulnya. Jadi mereka berpikir bahwa ras Eropa itu lebih mungkin sering terjadi inkontinensia, mungkin yang stres barangkali. Bagaimana dengan jenis inkontinensia? Proporsi perempuan dengan SUI dalam kaitannya dengan jenis lain tampaknya relatif rendah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan jumlahnya setinggi 50%. Penelitian yang awal sekali itu memang terfokus ke SUI ini. Tapi ternyata lebih rendah, yang banyak itu ada urge. Mungkin ini dulu tinggi karena SUI ini masuk ke dalam campuran kali barangkali. Karena SUI dengan urge itu beda sekali terapinya.
Atau mungkin juga fakta bahwa populasi yang disurvei relatif muda, sedangkan SUI lebih terkait dengan bertambahnya usia, barangkali juga bisa begitu. Tapi semuanya menurut hasil asumsi kita bahwa akan meningkat walaupun dia SUI lebih waktu muda, tapi makin tua makin berat sebetulnya SUI-nya. Pada wanita ya, terutama pada wanita, kalau pada laki-laki saya tidak tahu. Dengan demikian perhatian yang lebih dekat ke masalah inkontinensi campuran mungkin ini karena jenis yang lebih umum di perempuan Asia. Jadi di Asia itu lebih umum yang campuran sebetulnya yang datang itu. Kan itu cukup berat itu. Nah, bagaimana dengan sejarah riwayat keluarga, penghasilan keluarga, dan terjadinya inkontinen? Dengan terjadinya inkontinen, hubungan yang signifikan antara riwayat keluarga yang positif inkontinen dan kejadiannya mungkin mengindikasikan kemungkinan komponen herediter. Barangkali ya herediter ini masih menjadi pertanyaan nih. Apakah komponen herediter atau komponen faktor luar yang menyebabkannya? Sebuah kecenderungan bawaan bahwa inkontinensia telah diusulkan mengutip susunan kolagen. Ini ada bahwa susunan kolagen seseorang itu berbeda. Yang ini akan menyebabkan gangguan pada integritas anatomi dari dasar panggul, kemudian gangguan integritas anatomi viscera pelvis. Namun penjelasan yang lebih mungkin adalah kecenderungan anggota satu keluarga untuk terpapar pada jenis pekerjaan fisik yang jadi ada penjelasan lain bahwa penghasilan keluarga ini akan menyebabkan kecenderungan untuk suatu pekerjaan fisik sehingga yang lain pun akan sama dengan pekerjaan fisik yang sama sehingga akan mempengaruhi prevalensi dari UI yang mungkin stres sekali karena pekerjaan fisik yang berat. Sulit untuk menjelaskan alasan dibalik hubungan antara pendapatan keluarga dan terjadinya inkontinens. Kalau kebanyakan memang yang dapat artinya tinggi berhubungan dengan pendapatan keluarga, tapi orang yang pendapatan ekonominya tinggi mungkin lebih banyak mengeluh dan lebih banyak berobat dibandingin dengan yang tidak pendapatannya lebih rendah. Faktor tersebut mungkin terkait dengan paritas, bisa juga dengan paritas pada keluarga yang sosioekonomi rendah biasanya paritasnya tinggi dengan mereka yang termasuk dalam golongan berpenghasilan rendah memiliki paritas yang lebih tinggi biasanya. Dulu tapi kalau sekarang sih tidak sebetulnya berubah. Nah, selain itu memang kelompok berpenghasilan rendah seperti yang saya bilang tadi bahwa cenderung untuk melakukan lebih banyak pekerjaan manual, ini pekerjaan yang kasar. Karena itu lebih cenderung untuk kemungkinan terjadi SUI, stress incontinence. Nah, dengan demikian mungkin perlu untuk menguji sebetulnya perlu ada lagi kita melihat menguji saling ketergantungan atau korelasi antara faktor-faktor ini untuk melihat hubungan sebenarnya antara pendapatan dan UI. Kalau kecenderungan ini harus diteliti apakah ada kaitannya atau tidak, ini merupakan faktor risiko atau bukan gitu sebetulnya. Ini yang karena saya lihat dari beberapa literatur yang makin tinggi suatu tingkat ekonomi negara maka makin banyak kasus ini. Karena kalau makin rendah ya makin kurang kasus yang datang maksudnya. Nah, faktor yang terkait dengan mencari pertolongan bantuan itu kemungkinan penjelasan proporsi populasi inkontinens yang mencari bantuan dari hasil studi APCAP yang di Asia Tenggara itu lebih tinggi daripada yang diharapkan oleh kebanyakan peneliti karena kondisi ini telah dianggap sebagai entitas klinis. Nah, sekarang memang dianggap entitas klinis yang langka. Masih sekarang ya, dulu dianggap langka nih. Meskipun hal yang sama tidak berlaku untuk penelitian di negara lain, artinya di hal yang seperti begini tidak laku di negara-negara yang maju. Jadi dianggap di kita masih dianggap entitas langka, apalagi di negara yang maju ini sudah dianggap entitas klinis. Terlihat dari pengeluaran biaya untuk inkontinensia di Amerika, negara yang maju itu cukup tinggi. Mungkin itu angkanya dari angka-angka asuransi mungkin. Dari hasil ini pengamat ini menarik nih. Angka tinggi ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa survei yang tadi itu berbasis institusi dan populasi. Dan populasi yang disurvei mungkin adalah mereka yang termotivasi untuk konsultasi medis. Maaf nih saya agak.
Saya kesimpulan bahwa tingkat keparahan inkontinensi juga bervariasi dalam frekuensi dan jumlah. Selain itu, inkontinensi memiliki banyak penyebab berbeda. Prevalensi UI, Pak. Tingkat keparahan inkontinensi juga bervariasi dalam frekuensi dan jumlah. Mungkin selain itu, inkontinensi memiliki banyak penyebab yang berbeda dan prevalensi UI pada wanita yang tinggal di komunitas meningkat dengan bertambahnya usia. Informasi yang membandingkan prevalensi pada kelompok ras atau etnis menunjukkan bahwa inkontinensianya lazim di semua kelompok etnis. Memang lazim ya, dengan tingkat yang lebih tinggi di antara perempuan kulit putih. Itu bila dibandingkan dengan penelitian mereka. Yang menjadi masalah ada karena mereka meneliti kadang-kadang kuesioner itu terlalu banyak sekali, jadi belum ada standar yang seragam sebetulnya dari para peneliti ini, karena banyak kuesioner yang ditayang dipakai. Dalam menentukan tingkat keparahan inkontinensia memang nilai frekuensi penting ya. Biasanya menghitung frekuensi berapa jumlah ini, tapi tidak kalah sebetulnya yang volumenya jadi perhatian juga. Karena sebagian besar wanita yang menderita SUI dengan kehilangan volume kecil biasanya akan mengatasi. Jadi kalau kecil itu biasanya mengatasi sendiri, tapi kalau volumenya besar yang keluar dengan frekuensi tinggi, maka mereka baru datang ke kita biasanya. Nah, jenis kehilangan UI juga sangat penting jika kita ingin memahami inkontinensia dengan baik, lebih baik kita harus tahu tipe apa yang kita hadapi. Itu apakah dia SUI, atau campuran. Tapi kalau bingung kita terapi dulu. Sebetulnya kalau kami biasanya terapi dulu untuk kalau bingung nih apakah nih SUI atau campuran atau kita terapi dulu dengan nya biasanya. Karena berbagai jenis dan masing-masing memiliki tanda, gejala, dan metode yang manajemen yang unik. Memang betul, gejala-gejalanya khas sebetulnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Benny atas presentasinya. Presentasinya sangat jelas, holistik, dan menyeluruh, menyampaikan epidemiologi urinary Terima kasih yang ada. Dan kemudian juga dengan jelas menyampaikan berbagai dampak ini terhadap quality of life. Dan ini highlight yang penting sekali bahwa ternyata pada umumnya sebetulnya banyak pasien yang mengalami penyakit ini, tetapi mereka tidak menyampaikan keluhannya sampai dengan ketika keluhannya itu begitu nyata atau begitu bermakna. Dalam hal ini adalah kalau volumenya besar. Jadi kalau misalnya volumenya kecil-kecil, mereka mungkin tidak mencari pertolongan ke dokter ya, dan berusaha mengatasi secara mandiri. Tetapi ketika kehilangan volumenya atau urinnya yang keluar itu lebih banyak dan lebih mengganggu, maka mereka baru kemudian datang ke dokter untuk mencari bantuan. Wow, ini jelas sekali. Dan ini membuat saya jadi terbuka matanya bahwa ternyata masalah UI ini begitu banyak di masyarakat dan bisa juga mengenai semua etnis dan juga bisa mengenai berbagai kelompok usia, termasuk juga populasi pasien-pasien saya, yaitu pasien-pasien anak. Baiklah, terima kasih banyak Dr. Benny atas presentasinya, bagus sekali. Nah, berikutnya kita berlanjut kepada presentan yang kedua. Tadi Dr. Benny sudah menyampaikan presentasinya dalam waktu yang sangat baik, yaitu tadi 24 menit. Bagus sekali. Nah, berikutnya adalah Dr. Johan. Baik, mari kita simak dulu siapakah Dr. Johan Renaldo ini. Sebagian besar pasti sudah kenal, tetapi saya perlu meng-highlight bahwa tadi
menyimak Dr. Johan Rinaldo, spesialis urologi konsultan. Beliau ini saat ini adalah staf medik pada divisi urologi pediatrik di Departemen Urologi, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Sutomo, Surabaya. Wow, saya melihat ini tampaknya sebagian besar ada juga para partisipan. Ini adalah murid-muridnya Dr. Johan zaman dulu nih. Saya mengidentifikasi ada sejumlah nama dokter-dokter dari Unair di sini, Dok. Wow, dokter rupanya fansnya banyak. Nah, ini Dr. Johan ini beliau sangat rajin mengikuti training dan kursus di luar negeri untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilannya, antara lain di Leuven, di Vietnam, di Kuala Lumpur, Singapura, Strasbourg, aduh di mana pernah ke sana, lalu di Vietnam. Baiklah, dokter, karena ini dokter banyak sekali training dan kursusnya, Dok, sehingga saya nggak sanggup membaca semuanya, Dok. Tetapi saya yakin bahwa dokter pada presentasi ini sudah membuat presentasi yang sangat ringkas untuk dokter umum penting untuk ketahui. Mari kita menyimak Dr. Johan Rinaldo, spesialis urologi, bagaimana mendiagnosis overactive bladder dan membedakannya dengan LUTS yang lain. Silakan Johan Rinaldo, waktu dokter untuk presentasi 25 menit ya, Dok. Terima kasih. Terima kasih Dr. Cahyani atas perkenalannya yang meriah. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Rinaldo. Saat ini saya adalah staf aktif di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Universitas Airlangga. Saya mengucapkan terima kasih untuk Perkina dan NASFU atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sama-sama belajar tentang bagaimana mendiagnosa OAB dan apakah OAB itu berbeda atau sama dengan LUTS atau LUTS. Baik, saya mulai. Saya tidak ada konflik of interest. Di sini kalau secara umum untuk prevalensi dari OAB itu sendiri atau overactive bladder itu sebetulnya bisa bermacam-macam. Ini ada data dari grupnya Dr. Rohani di Jakarta, dari Dr. Harina, pernah melakukan suatu pengambilan data dengan kuesioner pada tahun 2014-an. Didapatkan kira-kira 2.700-an kuesioner, didapatkan bahwa prevalensi dari urge incontinence atau inkontinensia akibat desakan itu sebanyak 13%, di mana di antara 13% ini dry OAB atau OAB kering alias tidak pernah mengompol hanya 1,6%. Berbeda dengan wet OAB atau overactive bladder yang disertai dengan mengompol sebanyak 4,1%. Di sini kalau dilihat secara usia memang semakin meningkatnya bertambahnya usia atau semakin tua seorang manusia itu kemungkinan terjadi OAB-nya makin besar. Di sini untuk usia geriatrik sebanyak 22,2% dan akan menurun menjadi 12% pada dewasa dan pada pediatrik 6,8%. Dan pada penelitian ini tidak didapatkan perbedaan antara pria dan wanita untuk terjadinya prevalensi dari OAB ini. Sedangkan data di bawah ini saya ambil dari suatu multicenter multinasional studi, di mana ada kira-kira 8.000-an pasien dari Cina, Taiwan, dan Korea Selatan, di mana kalau dilihat pria dan wanita sama, mirip dengan data di Indonesia. Dan semakin meningkatnya usia, memang prevalensi terjadinya OAB ini meningkat. Nah, apakah memang ada hubungannya dengan usia? Dengan mendapatkannya usia, maka semua fungsi atau struktur dari anatomi tubuh ini mulai perubahan, sehingga mudah terjadinya OAB atau tidak. Ini yang masih menjadi tanda tanya. Sekarang kalau kita membicarakan untuk masalah berkemih, kita harus berbicara tentang siklus berkemihnya itu sendiri ya, voiding cycle. Di mana voiding cycle itu terjadi dari dua fase yang utama, yaitu storage atau filling pada saat buli diisi oleh urin dan pada saat
fase berkemih atau voiding phase. Di sini untuk pada saat fase pengisian kandung kemih, di mana urin akan dikumpulkan di dalam kandung kemih ya. Jadi urin dibentuk di ginjal, kemudian turun melalui ureter, dan akan disimpan di dalam buli-buli untuk waktu tertentu. Di mana selama penyimpanan ini dengan bertambahnya volume dari kandung kemih, buli-buli ini berusaha mempertahankan agar tekanan dalam buli-bulinya rendah. Semua ini dengan maksud atau bertujuan agar tidak ada aliran balik dari urin di kandung kemih menuju ke ginjal atas atau yang kita sebut dengan reflux. Dan pada saat pengisian ini, bladder outlet atau tempat keluarnya urin tersebut tertutup, sehingga tidak terjadi suatu kebocoran atau mengompol. Kemudian pada saat buli-buli sudah mencapai suatu volume tertentu, maka akan mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat, dan kemudian akan terjadilah fase bari berkemih ini. Pada fase berkemih ini yang terjadi pertama kali adalah terjadinya relaksasi dari bladder outlet atau uretranya. Kemudian terjadi kontraksi dari buli-buli. Dan tidak lupa untuk melakukan hal ini, kita harus melakukannya pada tempat dan saat yang tepat. Artinya apa? Kalau kencing ya di kamar mandi, ya. Kemudian kalau ke kamar mandi, ya selannya dibuka, kencing, kemudian berpakaian lagi baru keluar. Jadi memang ada fungsi-fungsi luhur yang harus ditepati. Karena bisa jadi orang ini secara proses berkemihnya normal, namun akibat ada gangguan fungsi luhur, berkemihnya bukan pada tempat yang tepat. Jadi misalnya berkemih bisa di tempat tidurnya, di kamar, di jalan, atau yang lainnya. Dan fase ini selalu berulang ya. Fase pengisian, fase kencing. Satu kembali ke fase pengisian dan fase kencing lagi. Di sini apa yang terjadi apabila pada kandung kemih apabila terjadi suatu overactive bladder syndrome atau OAB syndrome, di mana pada OAB syndrome ini sebetulnya gejala yang paling menonjol ya itu adalah urgensi, di mana akibat urgensi ini atau desakan ingin berkemih ini akan meningkatkan frekuensi berkemih dan akan menurunkan jarak antara tiap berkemih. Dalam artian normal mungkin kita bisa berkemih antara 3-4 jam, ini mungkin dalam waktu 3,5 jam sudah bisa 4-5 kali. Akibatnya apa? Akibatnya dengan berkurangnya jarak atau interval antara berkemih ini, volume kencing yang kita keluarkan setiap kali kencing akan semakin sedikit. Nah, akibat adanya peningkatan frekuensi, kemudian penurunan interval ini juga akan bisa berhubungan dengan terjadinya inkontinensia atau mengompol dan nokturia atau berkemih pada saat malam hari. Untuk OAB syndrome ini, menurut ICS dan IUGA, mereka membuat joint komisi yang membahas tentang overactive bladder ini sendiri, yang menyebutkan definisinya adalah overactive bladder atau OAB atau urgency syndrome ini adalah suatu urgensi dan bisa diikuti atau ditemani dengan frekuensi dan nokturia, bisa atau tanpa adanya inkontinensia atau mengompol. Dan syarat yang kedua yang paling penting adalah untuk OAB ini adalah tidak ditemukannya adanya UTI atau infeksi saluran kemih atau adanya gangguan atau patologi di saluran kemih. Jadi untuk OAB ini dia utamanya keluhannya adalah urgensi. Yang kedua, tidak boleh adanya patologis yang mendasari kejadian OAB ini. Sekarang kalau kita lihat, urgensi itu seperti kita ketahui bersama memiliki arti adalah adanya perasaan yang mendadak, ya, perasaan mendadak mendesak bahwa harus kencing dan tidak bisa ditahan. Ya. Sampai akhirnya orang itu begitu terasa kencing dia harus berlari-lari, ya, berlari-lari mencari tempat, mencari WC. Karena orang dengan OAB ini dia begitu kalau mau pergi dia harus tahu saya mau pergi dari A ke B, jaraknya berapa lama. Ya, kalau jaraknya berapa lama,
apakah mungkin saya akan kencing. Kalau kencing, WC di mana saja yang harus atau yang bisa saya akses. Itu penting. Kenapa? Karena sewaktu-waktu misalnya dia ingin berkemih, dia tidak lagi bingung. Dia sudah tahu tempat-tempat mana saja di mana dia bisa berkemih. Yang kedua, frekuensi atau kata lainnya pola Surya itu adalah jumlah berkemih atau frekuensi berkemihnya itu yang sangat banyak sekali pada saat terbangun. Ya. Dikatakan lebih dari 8 kali per hari. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang berkemih di atas 8 kali, dia sudah masuk kriteria frekuensi. Sedangkan nokturia di sini adalah terbangun untuk kencing pada malam hari. 1 kali saja terbangun untuk kencing pada malam hari sudah masuk definisi untuk nokturia. Dan yang paling penting untuk definisi nokturia ini adalah didahului oleh tidur dan diikuti oleh tidur. Dengan kata lain misalnya, kita tertidur jam 10 malam, kemudian jam 12 malam terbangun untuk kencing, kemudian tidur lagi sampai pagi, itu berarti sudah nokturia. Berbeda misalnya tidur jam 10 malam, terbangun jam 2 pagi, kencing, kemudian sholat dan melakukan kegiatannya sampai pagi tanpa tidur, itu tidak termasuk suatu nokturia. Ya. Kemudian inkontinensia adanya suatu kebocoran urin atau mengompol ya. Ini macam-macamnya seperti dijelaskan oleh Dr. Benny, bisa ada yang tipe urge atau desakan, tipe tekanan atau stres, mix atau yang lainnya. Di sini salah satu pokok bahasanya adalah bagaimana kita membedakan OAB dengan LUTS. Apakah sama atau berbeda? Di sini dari ICS mereka mengatakan bahwa untuk LUTS ya, atau Lower Urinary Tract Symptoms itu terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah storage atau filling. Jadi ini kalau kita lihat frekuensi, nokturia, urgensi, urinary incontinence ini mirip dengan OAB syndrome. Ya. Kemudian voiding. Kalau voiding ini antara lain slow stream, alias pancarannya tidak keras. Ya. Yang biasa dulu bisa mancarnya mungkin 1 meter ke depan, sekarang dia tidak bisa lagi. Mungkin kencingnya hanya jatuh dekat dengan kakinya. Istilah namanya intermittency atau intermittent voiding. Begitu kencing, stop, tiba-tiba kencing sendiri. Kemudian kencingnya keluar lagi. Itu namanya intermittency. Jadi ada fase-fase terputus kencingnya. Kemudian ada resistensi. Ini adalah pada saat kita ingin memulai kencing, kita butuh jeda atau waktu untuk memulai kencing. Misalnya orang sudah rasa ingin berkemih, kemudian ke kamar mandi, sudah siap-siap untuk kencing, tapi dia butuh waktu. Dia harus menunggu 10 detik, setengah menit, atau sampai 1 menit sebelum kencing itu bisa keluar. Straining mengejan berarti butuh suatu extra effort untuk mengeluarkan kencing. Kemudian adanya splitting atau spraying dari pancaran kencing. Artinya pada saat kencing itu ada percabangan. Dan ada terminal dribbling. Terminal dribbling ini pada saat sudah akan mengakhiri kencing, pancaran kencing ini akan berakhir dengan tetesan. Ya. Kemudian ada yang namanya post-micturition, keluhan dari post-micturition. Di sini post-micturition ada post-micturition dribbling dan ada rasa tidak lampias. Ya. Kalau tidak lampias berarti setelah kencing ini terasa masih ada sisa. Ya. Kalau post-micturition dribbling ini berbeda dengan terminal dribbling. Kalau terminal dribbling udah kencing, mau selesai dia menetes. Kalau post-micturition tidak, dia sudah selesai kencing, sudah tuntas, begitu keluar kamar mandi, berjalan 5 langkah, kemudian menetes. Ya, ini namanya post-micturition dribbling. Ini adalah kelompok dari lower urinary tract symptoms. Dan bisa kita lihat untuk fase storage ini sebetulnya sudah masuk ke kriteria OAB syndrome. Jadi OAB syndrome itu apakah sama dengan LUTS, atau bagian dari LUTS, atau sebetulnya dia penyebab dari LUTS. Dan itu sudah ada jawabannya di guideline dari Eropa ya. Di sini di mana untuk LUTS itu sendiri penyebabnya itu banyak. Ya, dulu sebelum istilah LUTS ini terkenal, dulu istilah ini disebut dengan nama prostatism ya. Tisha dulu sayang.
Prostatisme ini adalah gejala yang paling sering ditemukan pada pasien-pasien dengan gangguan prostat, pembesaran prostat jinak. Keluhannya ya LUTS ini sekarang. Namun ternyata setelah dipelajari lebih lanjut lagi, ternyata prostatisme ini bukan milik pembesaran prostat jinak saja. Ternyata masih banyak lagi penyebab yang lainnya yang bisa memberikan keluhan yang sama seperti keluhan pembesaran prostat jinak. Oleh karena itu, definisi dari terminologi dari prostatisme dirubah menjadi lower urinary tract symptoms. Di sini penyebabnya banyak, mulai dari pembesaran prostat, adanya batu ureter, tumor buli, dan sebagainya. Dan di sini dilihat adanya UTI, itu bisa menyebabkan LUTS, ya. Ada neurogenic bladder, bisa menyebabkan LUTS, yang di sini ada salah satunya adalah overactive bladder, atau detrusor overactivity. Ini menyebabkan LUTS. Jadi, overactive bladder itu bukan bagian dari LUTS, tapi bisa atau kita sebut sebagai penyebab dari keluhan LUTS itu sendiri. Nah, untuk keluhan LUTS tadi yang 3 kelompok besar tadi itu bisa dialami atau keluhan ini bisa hanya satu keluhan saja, atau bisa keluhan ini muncul secara bersamaan ya. Dan LUTS ini biasanya meningkat sesuai dengan usia, dan biasanya paling sering disebabkan oleh karena adanya peningkatan tekanan pada bladder outlet, ya, atau ada obstruksi pada bladder outlet. Pada pria biasa disebabkan oleh karena pembesaran prostat jinak. Penyebab yang paling sering yang kedua adalah bladder dysfunction. Bladder dysfunction itu bisa oleh karena neurogenic bladder, bisa detrusor underactivity atau kekuatan kontraksi buli-bulinya melemah, atau detrusor overactivity, kontraksi buli-bulinya terlalu sering, ya, termasuk OAB itu sendiri. Dan juga bisa didapatkan apabila terjadinya kelainan baik itu fungsional atau struktural dari traktus urinarius. Di sini patofisiologinya ada 4 teori yang diusulkan sebetulnya, dan dari semua 4 teori ini, ada pachythyroid neurogenic, myogenik, autonomous bladder theory, afferent signal itu sebetulnya hasil akhirnya sama, yaitu peningkatan sensori dari otot detrusor. Dengan akibat otot ini akan lebih sering menimbulkan kontraksi. Kalau neurogenik, ya, dia kalau secara neurogenik, maka anggapannya adalah terjadi peningkatan impuls atau rangsangan dari afren, menyebabkan kandung kemih ini akan semakin sering kontraksi. Kalau myogenik dikatakan ototnya ini menjadi sensitif. Sebabnya apa? Masih belum diketahui. Ya. Kemudian kalau autonomous bladder theory, kalau autonomous berarti buli-bulinya ini bergerak secara otomatis ya. Dia akan melakukan kontraksi akibat adanya rangsangan dari muskarinik. Kemudian kalau afren ini akibat adanya kontraksi buli pada saat fase filling ya, akibat adanya rangsangan dari afren. Oleh karena kita harus membedakan berbagai macam patologi yang menyebabkan adanya gangguan berkemih, maka kita harus mampu membedakannya. Apakah ini suatu OAB, apakah ini suatu pembesaran prostat jinak, atau yang lainnya. Kita sebagai tenaga medis, kita selalu mengikuti urutan yang sama semuanya, yaitu kita melakukan pemeriksaan fisik, melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian kita melakukan pemeriksaan dasar dan pemeriksaan yang lebih lengkap lagi ya. Sama juga apabila kita akan melakukan diagnosa pada kasus-kasus dengan OAB. Untuk kasus OAB yang paling penting itu adalah yang pertama kita lakukan anamnesa atau history taking, pemeriksaan fisik dan urinalisa. Ya. Karena kita harus menyingkirkan adanya infeksi atau kelainan pada saluran kemih. Kemudian apabila ini meragukan atau tidak jelas, maka kita bisa melakukan tindakan diagnostik tambahan, apakah itu kultur urin, post-void residual, bladder diary atau kuesioner. Kalau kultur urin ini adalah untuk memperjelas apakah ada infeksi atau tidak. Sedangkan post-void residual ini biasanya dilakukan bersama dengan uroflometri ya. Uroflometri ini adalah suatu tindakan untuk mengukur pancaran kencing.
Dari urometri ini kita bisa melihat volume kencingnya berapa, kemudian waktu berkemihnya itu berapa lama dibutuhkan, kemudian pancaran kencingnya bagaimana, apakah ini ada obstruksi atau tidak. Setelah itu kita nanti akan diberikan hasilnya berupa grafik. Dari grafik ini kita sebetulnya bisa mulai mengira-ngira apakah ada kelainan proses berkemih atau tidak. Setelah uroflometri kita akan melakukan post void residual. Apakah kencingnya itu keluar semua, apakah ada sisa, sisanya itu apakah sedikit atau banyak. Terkadang pada beberapa pasien itu dia sering ke belakang karena apa? Karena setiap kali kencing, ternyata dia tidak lampias, atau masih ada cukup banyak kencing di dalam kandung kemihnya. Akibatnya begitu diisi urin dari ginjal, akhirnya tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya dia akan merasakan sensasi untuk berkemih lagi. Kemudian juga kita perlu melakukan namanya bladder diary dan kuesioner ya. Nanti ada penjelasannya di slide berikutnya. Apabila dari dua tindakan di atas ini masih belum mampu memberikan kesimpulan atau kita telah melakukan terapi dan tidak ada perbaikan, maka kita masuk ke suatu tindakan yang lebih invasif lagi. Kita bisa menggunakan urodinamik, kita bisa melakukan ultrasonografi dan sistoskopi. Nah, ini adalah suatu algoritma yang saya singkat. Ini guideline dari AUA dan SUFU. Ya. Yang pertama kali dilakukan, yang paling penting adalah anamnesa, pemeriksaan fisik, dan urinalysis. Kalau urinalisisnya itu negatif, kemudian dari anamnesa dan pemeriksaan fisik yang mengarah ke OAB, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pasiennya yang benar OAB. Setelah itu kita baru bisa menentukan pilihan terapinya seperti apa. Kalau dari pemeriksaan fisik dan urinalysis-nya ternyata tidak jelas, maka kita masuk ke pemeriksaan tambahan, termasuk urin kultur, post void residual, bladder diary, dan kuesioner. Dari sini dilihat apakah ini benar OAB atau bukan. Kalau AB, kita lanjutkan dengan terapi. Kalau bukan, kita stop. Atau kalau ternyata ini suatu OAB yang komplikasi, itu sudah waktunya kita merujuk. Apabila kita sudah menentukan pilihan terapinya, ada beberapa step. Kalau ternyata dengan pilihan terapi ini tidak ada perbaikan, maka kita akan kembali lagi ke pemeriksaan awal. Kita assess ulang. Kalau ternyata tetap tidak jelas, maka mungkin butuh pemeriksaan yang lebih invasif lagi, seperti sistoskopi dan urodinamik. Untuk pemeriksaan, untuk anamnesa, kita harus melihat umurnya berapa ya, karena seperti yang dikatakan Dr. Benny tadi, dan juga dari data dari Cina dan Taiwan, bahwa dengan meningkatnya umur itu kemungkinan OAB lebih besar. Kemudian gender, ya, kemudian juga yang penting itu adalah berat badan dan tinggi badan, BMI, ya, karena BMI juga sangat penting sekali. Kemudian kita juga harus menanyakan symptoms-nya seperti apa, apakah frekuensi, urgensi, apakah dia pernah meminum obat-obatan, ya. Kemudian lifestyle-nya seperti apa, mungkin dia coffee drinker atau suka minum teh, atau dia mungkin suka minum minuman yang soda, itu bisanya mempunyai efek yang diuretik. Kemudian apakah dia sering minum yang kebiasaannya berlebih, ya. Karena sering kita mendapatkan pasien itu setiap 1 jam dia minum kira-kira 300 sampai 500 cc ya. Dan itu dilakukan secara rutin. Setelah dia kencing, akhirnya dia minum lagi. Kencing, minum. Kalau ditanya kenapa setiap kali kencing harus minum, karena takut dehidrasi. Itu sering sekali. Jadi dari anamnesa ini kita sebetulnya sudah bisa melihat kira-kira sebabnya karena apa. Kemudian dari cara berkemihnya seperti apa, apakah polanya seperti apa ya, kemudian frekuensinya dan volumenya seperti apa, itu kita bisa tanyakan. Kemudian apakah dia minum obat-obatan rutin akhir-akhir ini, apakah itu diuretik, apakah itu alpha blocker ya. Kalau alpha blocker dia minum, mungkin ini bukan suatu AB murni, tapi mungkin oleh karena adanya obstruksi dari bladder outlet. Kalau diuretics, dia akan menambah volume urin, akibatnya bisa meningkatkan kejadian dari urgensinya. Kemudian kita juga harus menanyakan apakah ada penyakit yang lainnya, diabetes, karena bisa meningkatkan produksi urinnya.
Apakah ada kelainan dari neurologis, apakah ada Parkinson, apakah ada white stroke, apakah ada gagal jantung ya. Kalau gagal jantung terkadang pada malam hari bisa meningkatkan produksi urin. Apakah pernah dilakukan operasi sebelumnya? Apakah pernah operasi melalui uretra ya? Apakah di truk prostat atau dilakukan tindakan untuk struktur uretra? Apakah pernah kolpus suspensi, apakah pernah rencana pasang seling, ini berarti orang ini memang sudah punya penyakit dasar yang menyebabkan keluhannya ini. Kemudian pemeriksaan fisik dari general, ya, apakah ada massa di abdomen, apakah buli-buli bisa diraba atau tidak. Kemudian dari ginekologinya kita bisa melihat apakah ada organ kolaps, ya, apakah ada tanda-tanda dari inkontinens, ya. Kita bisa pemeriksaan paling mendasar dan paling gampang itu adalah dengan melakukan vascular manuver. Orangnya disuruh mengejan atau batuk. Apakah ada urin yang menetes atau tidak. Kemudian kita periksa untuk neurologisnya, ya, gait-nya, cara jalannya apakah ada kelainan. Kemudian evaluasi dari sensoris dan motorik. Kemudian ditanyakan status dari mentalnya. Kemudian dari urologi sendiri, kita periksa eksternal genitalia, apakah ditemukan tumor di uretra, atau kita bisa meraba jaringan fibrosis di uretranya atau struktur uretra, apakah kita meraba batu, dan yang bisa kita lakukan, kita bisa melakukan digital rectal examination alias colok dubur. Kita lihat apakah ada perubahan patologis dari prostatnya. Kemudian untuk laboratoriumnya, HbA1c untuk mendukung diabetes, kemudian fungsi ginjalnya sendiri, urinalysis, dan kalau perlu kita melakukan kultur urin. Nah, di sini kita harus mampu melakukan differential diagnosis ya, atau diagnosis banding. Diagnosis banding ini memang bisa bermacam-macam, mulai dari infeksi, batu, tumor, poliuria, neurogenic bladder, dan sebagainya. Dan untuk semua kasus ini belum tentu didapatkan pada pria semua, dan belum tentu ini semua didapatkan pada wanita. Ya, kalau pada pria dia tidak mungkin mengalami suatu pelvic organ prolapse. Ya. Kalau pada wanita dia tidak akan mengalami pembesaran prostat jinak atau prostat cancer. Tapi memang ada beberapa patologis yang bisa ditemukan pada kasus pria dan wanita. Seperti apa? Apakah dia ada diabetes mellitus, dia ada infeksi saluran kemih, ada batu di buli-buli, ada tumor, dan sebagainya. Oleh karena itu memang penting sekali kita pada saat melakukan anamnesa. Kita harus menanyakan umur, kita harus menanyakan jenis kelamin. Kenapa? Dari situ kita bisa membedakan, oke, kalau pria berarti kelainan ini saja yang mungkin bisa menyebabkan keluhan berkemih. Kalau pada wanita seperti ini. Nah, ini yang tadi saya katakan kuesioner. Kuesioner sebetulnya banyak sekali, tapi yang paling sering digunakan adalah OABSS atau Overactive Bladder Symptom Score. Nah, ini asalnya OAB ini dari Jepang, kemudian sudah diadopsi ke bahasa Indonesia dan sudah divalidasi. Ada 4 pertanyaan, ya, 4 pertanyaan mudah, dan ini bisa membedakan dengan LUTS atau bukan. Ya. Di sini kita bisa melihat frekuensi berkemihnya, kemudian kita bisa melihat ada nokturia atau tidak, apakah ada urgensinya, apakah ada urgensi incontinence. Ya, dari sini. Dia skornya 0 sampai 18. Semakin tinggi skornya berarti semakin besar kemungkinan terjadinya urge incontinence. Kemudian bladder diary ya, atau untuk kita melihat voiding diary. Sebetulnya kalau kita lihat di internet, kita baca-baca di jurnal itu sebetulnya banyak sekali cara kita untuk mengukur atau menghitung voiding pattern dari pasien ya. Bisa dengan micturition time chart yang paling simpel sekali, yaitu kita hanya mencatat waktu berkemihnya kapan ya, selama 24 jam. Ada yang namanya frekuensi volume chart. Ya, ini lebih lengkap lagi dari micturition time chart, di mana dia memasukkan data waktu dan volume berkemih selama 24 jam. Sedangkan yang lebih lengkap lagi adalah bladder diary. Jadi diary berkemih. Itu selain volume waktu dari berkemih, juga dicatat volume dan waktu minum. Jenisnya apa? Kemudian apakah ada mengompol? Kalau mengompol itu berapa banyak? Kalau dia memakai pad atau memakai popo atau pembalut,
berapa kali ganti, beratnya berapa, kalau apakah ada urgensi atau tidak, ya. Kemudian apakah kalau misalnya mengompol itu pada saat apa? Pada saat dia batuk, pada saat dia mengejan, atau yang lainnya. Ini bladder lebih lengkap. Dan bladder ini biasanya diisi 2-3 hari. Dahulu bladder ini kita isi selama 7 hari. Namun kalau 7 hari terasa lama, kita bisa meningkatkan 2-3 hari. Kalau bisa diisi pada saat weekend atau pada saat tidak bekerja. Kenapa? Karena kita bisa melakukan evaluasinya lebih baik lagi. Karena bekerja itu otomatis proses minum atau berkemih itu kadang-kadang tidak seperti normal yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pada saat weekend di rumah, itu biasa datanya lebih akurat sesuai dengan apa yang kita kerjakan setiap hari. Di sini untuk pemeriksaan tambahan kita bisa menggunakan uroflometri, yang seperti saya katakan tadi. Dia bisa melihat apakah memang ada obstruksi atau tidak. Kemudian ultrasound atau USG. USG ini kita melihat upper tract atau di ginjalnya dan lower tract untuk di buli-bulinya. Apakah ada batu, apakah ada tumor, atau ada kelainan anatomikan yang lainnya ya. Apakah itu ada uretrokel dan sebagainya. Kemudian yang lebih invasif lagi kita menggunakan sistoskopi. Sistoskopi ini untuk melihat apakah ada kelainan di dalam kandung kemih dan saluran urin bagian bawah ya, apakah ada batu, ada tumor, ada pembesaran prostat dan sebagainya. Namun memang kalau dilihat sistoskopi ini tidak terlalu sering kita digunakan untuk mendiagnosa OAB ya. Kita melakukan ini kalau ternyata memang ada suatu kelainan yang mendukung ke sana. Misalnya apa? Ada hematuria, atau kita curiga ada tumor atau batu, baru kita melakukan sistoskopi. Kemudian ada namanya pressure flow study, ya, atau yang lebih terkenal kalau sehari-hari itu kita bilang sebagai urodinamik. Nah, urodinamik ini memang kita melakukan pemeriksaan dengan memasukkan kateter ya ke dalam kandung kemih dan ke dalam anus untuk mengukur tekanan dalam detrusor. Nah, nanti akan ada bladder filling diisi buli-bulinya, sehingga pemeriksaan urodinamik ini adalah untuk mereplikasi atau mencontoh kejadian berkemih sehari-hari. Nanti kita akan disajikan data berupa grafik. Dari situ nanti kita akan melihat apakah memang ada gangguan kencing atau tidak. Urodinamik ini pemeriksaan invasif, tidak selalu rutin dikerjakan untuk kasus-kasus OAB. Biasanya untuk kasus urodinamik yang dilakukan, untuk kasus AB yang dilakukan urodinamik, itu untuk kasus-kasus yang pertama gagal medikamentosa, sudah diberikan terapi perilaku, terapi obat-obatan tidak berhasil, diberikan, kita harus memeriksakan urodinamik. Yang kedua, misalnya ternyata pasien ini akan dilakukan tindakan yang lebih invasif lagi, misalnya mau dilakukan sistoskopi atau dilakukan operasi yang lainnya. Kita memeriksakan urodinamik. Ya, atau yang ketiga sebagai data pada saat kita memonitoring terapi dari OAB itu sendiri. Sebenarnya untuk manajemennya ini bukan porsi pembicaraan saya, ini akan dibicarakan esok hari, tapi akan saya memberikan sekilas saja. Sebetulnya untuk tujuannya itu adalah kita untuk terapi OAB ini adalah untuk menurunkan kontraktilitas dari kandung kemih ya. Dengan cara untuk menurunkan sensory input atau menurunkan rangsangan yang masuk kandung kemih dan berusaha untuk meningkatkan kapasitas dari kandung kemih. Yang sebetulnya tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi semua gejalanya itu, untuk mengurangi frekuensi, untuk mengurangi urgensi, untuk mengurangi kejadian mengompol, dan akhirnya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup dari pasien. Dan di sini untuk terapinya sebetulnya kita bisa mulai dari yang less invasif ya, dari terapi perilaku ya. Apakah itu jangan minum kopi, minum teh, minuman yang mengandung kafein, apapun itu, makanan yang asin, pedas dan sebagainya. Atau kalau misalnya berkemih rasanya kok masih ada sisa, bisa kencingnya diulang lagi dan sebagainya. Kalau biasanya terapi perilaku ini digabungkan dengan terapi medikasi. Kalau medikasi untuk obat-obatan yang sekarang banyak beredar itu jenisnya antara antimuskarinik atau beta-3 agonis, khusus untuk AAB-nya itu sendiri. Kemudian kita bisa menambahkan dengan pelvic floor muscle therapy. Biasanya nanti
terapi dengan rehabilitasi medik dengan berusaha untuk meningkatkan kapasitas buli-buli serta menurunkan kejadian dari urgensinya. Kemudian kalau ini sudah tidak bisa, maka akan naik ke terapi yang lebih invasif lagi, bisa dengan stimulasi otot tibialis, kemudian atau kita melakukan injeksi botox. Ya, jadi botox bukan hanya untuk kecantikan saja disuntikan di wajah, tapi juga bisa disuntikan ke kandung kemih. Kemudian melakukan sakromodulasi, ini lebih invasif lagi, kita masukkan suatu seperti pacemaker, tapi ini dimasukkan ke daerah sakrum ya. Kemudian ini yang paling invasif, kita lakukan diversi urin atau kita melakukan bladder augmentasi. Jadi buli-bulinya kita tambah volumenya dengan menggunakan usus. Dengan tujuan akhir untuk meningkatkan volume buli-buli. Jadi untuk pembahasan mengenai terapi bisa diikuti untuk acara besok, karena untuk kok saya lihat di sini semua terapi perilaku, terapi fisikal, dan terapi farmakologis semuanya akan dibahas esok hari ya. Jadi untuk konklusinya atau kesimpulannya adalah kalau kita tahu bahwa OAB ini hallmarknya adalah urgensi alias adanya hiperaktif dari otot detrusor ya. Di sini yang penting sekali untuk diagnosis OAB adalah kita harus melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan kalau perlu melakukan pemeriksaan tambahan yang sesuai dengan kondisi klinis pasien. Dan OAB bisa dibedakan dari kondisi Lenz-Lutz apabila kita melakukan tindakan-tindakan di atas dengan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Johan Renaldo atas presentasinya. Bagus sekali, Dok. Lengkap sekali dan menimbulkan banyak keingintahuan lebih jauh nih, Dok. Sehingga saya yakin peserta untuk acara besok hari kedua ini pasti juga akan lebih banyak lagi karena peserta menjadi sangat curious dan ingin tahu lebih jauh tentang terapinya yang akan dibahas besok. Terima kasih banyak Dr. Johan. Nah, sekarang kita sudah ada pertanyaan. Kita ada waktu sampai dengan kurang lebih jam 8.40. Semoga Dr. Benny dan Dr. Johan Renaldo berkenan untuk respons pertanyaan-pertanyaan ini ya. Saya mulai dengan pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya ditujukan kepada Dr. Benny. Dok, pertanyaannya adalah tentang genetik, Dok. Jadi apakah mungkin OAB atau FTS ini dia diturunkan secara genetik? Artinya kalau misalnya ibunya dia mengalami gejala seperti ini, maka kemudian anaknya akan berisiko mengalami sama. Adakah itu faktor genetik yang mempengaruhi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya belum melihat hasil kan begini, penelitian ini kebanyakan penelitian cross-seksional. Jadi hasil mengenai pertanyaan yang barusan itu masih mungkin juga, tapi bukan karena OAB, tapi penyebab lainnya nggak akan menyebabkan OAB sih. Ada seperti prolapsus uteri, misalnya pada wanita ya, prolapsus uteri itu memang turunkan kemudian gangguan kolagen juga bisa. Jadi tapi bukan OAB-nya, OAB akibat kan sebetulnya, akibat dari proses lain pada wanita itu biasanya maka terjadi gangguan berkemih ini. Dan kebanyakan yang sudah saya tahu yang diturunkan itu, yang bukan diturunkan, akibatnya itu adalah SUI, tapi untuk OAB belum tahu. Ya itu jawabannya. Baik, terima kasih banyak Dr. Benny. Jadi mengenai faktor genetik pada OAB ini masih belum terlalu banyak membahas tampaknya ya, Dok. Ya, betul. Juga tidak membicarakan tentang itu. Baik, makasih banyak. Pertanyaan berikutnya ini spesifik mengenai apa yang bisa dilakukan oleh dokter umum. Jadi kalau di praktek umum atau di IGD, bagaimana kita bisa membedakan atau mendeteksi ini pasien OAB yang hanya perlu intervensi non-farmakologis atau mereka perlu injeksi botulinum toksin atau memerlukan tindakan intervensi yang lebih jauh, misalnya sitoplasma dan diversi urin. Silakan, mungkin Dr. Benny atau Dr. Johan, silakan Dokter. Ya, baik. Terima kasih Dr. Cahyani. Kalau awal-awal kayaknya kita tidak bisa langsung melihat hanya sekilas terus memutuskan baik ini terapi perilaku, ini medikamentosa atau yang lebih berat lagi. Karena biasanya untuk OAB ini kita punya algoritma sendiri seperti yang saya di slide saya tadi awal itu. Kita lakukan anamnesa, pemeriksaan fisik,
kemudian kita lakukan pemeriksaan yang paling simpel adalah urinalisis. Kalau memang tidak terbukti adanya infeksi atau adanya kelainan pada traktus urinarius yang lainnya, berarti confirm suatu OAB. Nah, kalau ini confirm suatu OAB, maka terapi yang pertama kali kita lakukan, terapi itu stepwise ya, jadi berurutan. Jadi kita tidak bisa langsung OAB diversi urin, atau OAB ini harus botox, tidak. Jadi kita melakukan dari yang less invasif dulu, alias terapi perilaku. Dan biasanya terapi perilaku ini kita kombinasikan dengan medikamentosa. Apakah itu suatu alpha blocker, suatu antimuskarinik, ya, atau suatu beta-3 agonis. Nanti ini akan dievaluasi. Evaluasinya berapa lama? Biasa antara 8 sampai 12 minggu. Ya, jadi antara 2 sampai 3 bulan kita berikan obat-obatan ini, kita berikan terapi, atau perlu kita lakukan rehabilitasi medik, kemudian nanti kita assess, kita ulang, kita lihat apakah berhasil atau tidak. Kalau memang ternyata pasien merasa tidak puas, kemudian dari kuesioner kita ulangi ternyata memang tidak ada perbaikan, kita akan melakukan assessment ulang. Kalau memang ternyata assessment ulang ini memang terbukti bahwa kejadian OAB ini tidak ada perbaikan, maka kita perlu melakukan tindakan yang lebih invasif lagi. Dan yang lebih invasif ini pun tidak langsung melakukan diversi urin, tapi kita lakukan yang less invasif, ya. Bisa dengan PTNS, ya, atau nerve stimulation tadi itu, atau kita bisa menggunakan dengan botox. Nah, kalau dengan ini tidak bisa, baru nanti kita lanjutkan dengan sakral modulasi. Cuman kalau untuk sakral modulasi ini sampai sekarang masih belum masuk ke Indonesia karena peralatannya cukup mahal, ya, bukan cukup mahal ya, memang mahal sekali. Dan untuk pemasangannya terkadang-kadang tidak memberikan hasil yang baik untuk semua orang yang sama. Nah, apabila kita sudah melakukan PTNS, kita sudah melakukan botox, ya, ternyata tetap tidak bisa memberikan hasil yang terbaik, baru kita masuk ke diversi urin atau dengan bladder augmentasi, dok. Jadi khusus untuk AB ini kita tidak bisa loncat dari A langsung ke Z, tidak, tapi kita harus mengikuti langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Baik. Kalau sudah berhasil dengan medikamentosa, ya lanjutkan saja dengan medikamentosa, dok. Ya, baik dok. Jadi sebetulnya kalau misalnya dokter umum menemukan pasien ini, jadi perannya nanti kira-kira sampai mana, dok? Maksud saya pada sampai medikamentosa, dok. Oh, baik. Mungkin sampai medikamentosa, karena kalau untuk mendiagnosa kita tidak perlu urofometri, kita bisa menggunakan UABSS, kita bisa menggunakan bladder diary. Bladder diary itu adalah urodinamik paling sederhana. Ya. Urodinamik itu bermacam-macam modelnya, mulai yang dari paling sederhana sampai yang paling jelimet, yang paling kompleks. Yang kompleks itu yang tadi pressure flows tadi. Yang paling simpel itu bladder diary, dok. Dengan bladder diary kita sudah bisa melihat mungkin 80% dari voiding pattern-nya. Kalau sudah pasti UAB, kita bisa memberikan terapi perilaku dan medikamentosa. Kalau gagal, rujuk di refer. Terima kasih. Baik, terima kasih, dok. Nah, mengenai bladder diary ini, dok, ini kan menarik ya, dok. Apakah dia ada sumber atau referensi yang bisa digunakan atau terpercaya? Adakah, dok? Kalau referensi tidak ada, dok. Maksudnya dari suatu institusi atau rumah sakit atau perkumpulan mana, enggak, dok. Hampir semua rumah sakit, hampir semua perkumpulan, saya rasa dari urologi kita punya model sendiri, dari ginekologi ada, tapi isinya 90%, mungkin 99,9% itu sama. Kalau berdari itu pasti ada kolom untuk berkemih, kolom untuk minum. Nanti dilihat jumlah sama volumenya, jumlah sama waktunya. Nanti ada yang tambahan lagi, tuh, apakah ada mengompol, ada rasa urgensi, apakah pakai popok atau pakai pembalut berapa kali, itu memang ada. Tapi tidak ada yang lebih baik yang mana, tidak ada, dok. Referensi tidak ada. Cari di Mbah Google itu, kalau dokter ngetik atau kita ngetik bladder diary pasti akan muncul di rumah sakit di UK, di Australia, di mana ada banyak. Dan kalau kita perhatikan isinya sama, kok, dok. Ya, berarti beragam ya, dok ya. Beragam dan kita bisa ambil dari manapun, tapi kurang lebih mereka pakemnya sama. Sama. Ya, dok. Baik, makasih banyak, dok. Pertanyaannya terkait dengan diabetes mellitus.
Jadi pertanyaannya adalah, kalau pasien diabetes mellitus, mereka itu kan pada umumnya sering berkemih, terutama pada malam hari. Bagaimana mekanismenya di traktus urinarius? Apakah pada diabetes mellitus ini, keluhan berkemih di malam hari itu bisa dimasukkan ke dalam OAB sindrom atau masuk ke dalam LUTS sindrom? Silakan dokter. Mungkin dokter Beni hendak merespons ini, dokter? Gini, Tentang baik. itu. Barangkali harus dipahami dulu bahwa OAB itu bukan penyakit, itu gejala sebetulnya. Simptom jadi OAB itu sebetulnya. Jadi bisa muncul kalau memang betul diabetes kemudian ada masuk ke dalam kriteria yang tadi dokter Johan berikan, itu masuk ke dalam OAB. Kemudian mengenai tadi yang tambahan dari terapi yang tadi, yang pertanyaan pertama ya, dokter, memang itu secara akademis betul dokter itu Johan seperti itulah, tapi pada kenyataannya nih di dunia nyata sebetulnya ya, kalau terutama di perempuan nih, memang kita harusnya pakai bladder diary, tapi kadang ada yang suka, ada yang tidak pakai bladder diary itu. Saya mengambil analogi dengan menstruasi. Kalau wanita itu mengatakan bahwa menstruasi saya berubah, bertambah, artinya memang betul bertambah. Sekarang kalau dia berkata bahwa kencing saya bertambah, memang betul bertambah. Kadang-kadang sampai tidak perlu bladder diary juga udah bisa menentukan. Biasanya untuk kami nih, untuk secara praktis, kan apalagi dokter umumnya, karena kadang-kadang pasien itu ingin langsung diobati. Kalau datang dikasih bladder diary aja nanti nggak sepatuh itulah. Biasanya kita pendekatannya kalau kita bingung apakah ini suatu stres atau suatu urge atau infeksi itu harus disingkirkan. Kita biasanya berikan dulu untuk OAB-nya secara medikamentosa. Ini begitu di luar akademis nih ya. Dan nanti dikontrol lagi setelah kan baru 2 minggu berefek. 2 minggu tanya aja apakah berkurang atau tidak. Kalau dia bilang berkurang, memang berkurang. Itu ya praktisnya sebetulnya untuk dokter umum itu. Kadang-kadang bladder diary itu dilakukan, kadang tidak. Ya syukur-syukur memang harus dilakukan sebetulnya. Tapi banyaknya pasien itu tidak mengerjakan itu. Jadi biasanya kita pendekatannya kalau pada wanita itu pada OAB dulu, terutama yang takutnya campuran. Kalau dia tidak ada perbaikan, baru kita pikirkan untuk perbaikan SUI. Dan walaupun SUI-nya harus didiagnosa juga sih. Karena SUI itu bukan porsi lagi di GP, tapi harus direfer itu biasanya. Jadi kalau tidak ada perbaikan dengan antimuskarinik, biasanya harus refer aja udah. Segitu aja. Ya, jadi nanti di klinik kita baru melakukan bladder diary. Kalau pada dokter umum dengan praktek kemudian harus bladder diary agak sulit itu kejadian itunya. Dari pengalaman yang saya katakan dari dokter-dokter umum yang praktek sehari-hari susah. Tapi pokoknya kalau begitu pasien mengatakan bahwa kencing saya sudah berkurang dok, enak kan pakai obat itu. Ya sudah memang berkurang itu aja. Terima kasih, itu barangkali ini praktisnya aja. Baik, terima kasih banyak Dr. Beni atas responsnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tentang fungsi ginjal pada pasien dengan urinary incontinence. Apakah pada pasien urinary incontinence ini dapat terjadi penurunan fungsi ginjal? Karena dari pengalaman penanya, ini beliau menemukan kasus-kasus urinary incontinence, tapi pasiennya sudah mengalami gangguan fungsi ginjal. Lini pertama terapi urinary incontinence dan terapi aman untuk pasien urinary incontinence yang memiliki gangguan fungsi ginjal itu apa? Silakan dokter. Dokter Johan nggak itu? Bukan saya. Mari dok. Kalau dilihat apakah ada hubungan langsung antara urinary incontinence atau gagal ginjal, mungkin ada dok. Tapi kita harus melihat tipe yang mana dulu urinary incontinence-nya ini ya. Kalau stres itu sebetulnya begitu ada tekanan sedikit dia akan pasti keluar ya, karena kalau untuk stres itu kan kelainannya adalah di lower tract ya, berarti di uretra ya. Biasanya karena intrinsic sphincter deficiency atau hypermobility dari uretra. Nah, tapi kalau kita lihat yang urgensi ini karena desakan. Jadi karena kandung kemihnya ini melakukan kontraksi yang berlebih. Nah, kalau kontraksi ini berlebih, kemudian dengan bladder outlet yang normal, maka akan terjadi peningkatan dari tekanan dalam kandung kemih.
Nah, ini kalau terjadi yang terlalu lama bisa mengakibatkan adanya inkompetensi dari valve di uretrovesical junction dan mengakibatkan terjadinya reflux. Nah, kalau reflux ini tidak ditangani dengan baik, bisa terjadi infeksi berulang di upper tract, mungkin bisa menimbulkan gagal ginjal, dok. Tapi proses ini tidak berjalan dalam waktu yang singkat. Ini pasti butuh proses yang sudah lama, biasanya kronis ya. Seperti itu, dok. Oke, baik. Makasih banyak, Dr. Johan. Lalu terapinya ya tangani UTI inkontinensnya dulu, dok. Bisa, dok. Oh, baik. Inkontinensnya di treatment dulu, dok. Baik. Baik, terima kasih banyak, Dok, atas responsnya. Pertanyaan berikutnya juga untuk Dr. Johan. Jika ada lansia perempuan yang malam sering berkemih, bisa sampai 4-5 kali per malam. Diabetes tidak ada, sering mengompol. Padahal minum pada sore dan malam hari sudah dikurangi. Kalau siang pernah juga mengompol, tapi jarang. Bagaimana kita tahu ini benar OAB atau sebetulnya hanya malas untuk bangun ke toilet? Silakan. Iya, terima kasih, dok. Wah, ini pertanyaannya kompleks ini. Terima kasih. Kalau ada wanita mengompol pada malam hari, kemudian kalau siang hari juga mengompol, ya. Kalau siang hari mengompolnya ini dalam istilahnya tidur siang atau bangun, ya. Karena kalau bangun mengompol berarti dia ada inkontinens, apakah itu tipe desakan atau urgensi. Nah, kalau malam hari kita harus melihat, karena kalau pada malam hari itu yang bisa menimbulkan mengompol itu sebetulnya banyak. Ya, jadi atau yang namanya kalau di pediatri itu namanya enuresis, ya, nocturnal enuresis, ya, enuresis, ya. Itu kita harus melihat apakah memang ada kelainan, apakah ada kelainan di ginjalnya, apa ada kelainan di jantungnya. Salah satunya memang betul, apakah mungkin sebetulnya sudah terasa ingin kencing tapi malas bangun. Itu sebetulnya juga bisa menjadi salah satu faktor. Nah, tapi untuk masuk atau memutuskan ke salah satu diagnosa tadi itu tetap kita harus memeriksa secara keseluruhan. Mulai dari anamnesa, dan kita lakukan bladder diary lagi, ya. Bladder diary lagi kita lihat. Nanti kita lihat bandingkan antara komposisi kencing malam dan kencing siangnya. Apakah memang betul kalau pada malam hari itu kencing malamnya berlebih? Itu bisa terjadi. Nocturnal poliuria tadi. Biasanya kalau pada malam hari itu kejadiannya karena diabetes insipidus. Ya, karena diabetes insipidus, kemampuan otomatis volume urinnya bertambah. Itu bisa menyebabkan mengompol pada malam hari, dok. Jadi, ya tadi kita harus melihat secara keseluruhan, kita lihat pemeriksaannya, nanti baru bisa kita putuskan bahwa oke, ini memang kelainannya ada di sisi urologi, atau memang ada gabungan yang lainnya, dari metabolik, dari neurogenik, termasuk dari jantung atau dari obstetrik, dok. Terima kasih, dok. Baik, jadi untuk diagnosisnya atau tentu tidak bisa dalam satu kali pertemuan, ya, dok. Berkali-kali. Ya. Baik, dok. Ini tampaknya pertanyaan terakhir untuk malam hari ini, karena menjelang waktu istirahat tampaknya, dokter. Jadi pertanyaan terakhir ini, pertanyaannya adalah tentang merembet ke terapi mengenai kebiasaan minum. Kan tadi dokter menyebut tentang behavioral. Mengenai kebiasaan minum itu, apakah ada efek perbedaan antara minum yang sedikit-sedikit tapi sering dengan minum yang banyak tapi sekaligus? Yang manakah lebih baik untuk direkomendasikan untuk pasien dengan OAB? Minum sedikit-sedikit tapi atau
jarang tetapi sekaligus banyak. Silakan. Mungkin Dokter Beni dulu, Dok. Silakan Dokter Beni, silakan. Sebetulnya minum sedikit jenis apa yang diminum, untuk apa yang diminumnya. Volume sebetulnya kalau sedikit-sedikit tapi tiap setengah jam kemudian sering ya volumenya yang diambil banyak juga ya, Dr. Johan. Jadi volume sebetulnya bukan itunya. Volume sama jenis minuman itu yang penting sebetulnya. Oh. Ya, betul. Saya setuju dengan Dokter Beni. Kalau Maksudnya saya sukanya ngambil yang tengah-tengah, Dok. Syarat Jangan terlalu sering, jangan terlalu jarang, volumenya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau saya, ini pengalaman klinis saya biasanya bilang ke pasien itu, Ibu kalau Bapak misalnya mau mengatur minumlah dari bangun sampai makan malam. Jadi dari makan malam sampai tidur malam itu kalau bisa jangan minum lagi. Volume antara 2.000 sampai 2.500 mau dibagi berapa terserah, tapi saya biasanya membagi dari 8 kali. Di 8 kali kalau 2.000 berarti sekali minum 250 cc. Bisa kalau kita jelas, kalau misalnya kita hanya memberikan, oke Bu, Ibu minum 8 kali ya. Tapi kalau kita tidak menjelaskan dengan lebih detail, nanti 8 kali kadang-kadang minum 100, kadang-kadang minum 500. Jatuhnya dia ya 3.000, 4.000 cc. Tapi kalau kita lihat, Ibu minum 8 kali, sekali minum antara 200 sampai 250 cc. Berarti ya antara 1,5 sampai 2 liter. Dan diberitahu minum waktunya, 2 kali makan pagi, makan siang, makan malam, nanti ada tambahan sedikit. Itu volumenya jatuhnya nggak terlalu banyak. Karena ya tidak sering juga, memang ada beberapa yang itu yang kalau saya bilang sih kayak habitualis drinker gitu ya. Ya mungkin karena parno gitu, supaya nggak sakit batu ginjal, akhirnya ya kemana-mana dia bawa botol 500 cc gitu, minum. Nanti kencing, minum lagi 500, ya akhirnya ya itu tadi. Ya setuju Dokter Beni, misalnya sedikit-sedikit tapi sering, ya. Ternyata sedikit-sedikitnya 100 cc, terus seringnya itu setiap setengah jam sekali, ya akhirnya jatuhnya volumenya juga banyak. Ya cukup-cukupan aja lah Dok, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Baik, ini bagaikan lagu dangdut ya Dok ya, boleh terlalu ya, terlalu tidak bagus, terlalu banyak tidak bagus. Baiklah. Bukan Dok. Baik, Dokter Beni, apakah ada yang mau disimpulkan Dok? Ini menutup sesi kita pada hari ini. Dokter Beni mungkin mau memberikan pesan-kesan singkat tentang OAB ini atau tentang mungkin LU juga boleh? Ya. Apapun pesan-kesan bagi para dokter umum yang hadir pada malam ini, Dok. Saya pesan seperti Dr. Johan, jadi kalau kasusnya memang nanti jelas karena stress urinary incontinence itu memang harus dirujuk kalau itu. Tapi kalau memang diperkirakan karena OAB itu bisa ditangani oleh dokter umum. Kalau memang ada SUI-nya itu memang harus segera dirujuk, itu aja. Harus bedakan aja itu, atau kasus campuran biasanya. Nah, jadi harus dibedakan. Sebetulnya tidak begitu sulit untuk diagnostik ini kalau secara kasarnya ya. Itu aja, barangkali kalau ada SUI, apakah dia laki-laki ya ke dokter, ke urolog, kalau itu ke ginekologi sama aja sih, kemana aja. Tapi harus dirujuk ke yang lebih ini, karena harus kompleks penanganannya. Terima kasih, gitu aja. Baik, terima kasih banyak Dokter Beni. Diagnosisnya tidak begitu sulit kalau sudah ketemu ya, dan apalagi kalau sudah ahli seperti Dokter Beni dan Dokter Johan. Tapi Dokter Johan, pesan dari Dokter Johan untuk malam ini, Dok? Iya. OAB itu sebetulnya mudah dideteksi, Dok. Iya. Sebetulnya ada terapinya memang, Dok. Ada terapi dan bisa diterapi kok. Ini yang kita harus mulai mengubah mindset di masyarakat, karena memang jujur keluhan berkemih ini paling banyak pada geriatri ya. Di atas 56 tahun ke atas. Kalau di Indonesia itu mungkin kulturnya nerimo. Jadi ngompol. Wah, berarti sudahlah wis wayahe. Kalau bahasa Jawanya wis wayahe, udah waktunya lah. Sudah jalannya seperti itu. Tapi sebetulnya itu bisa diterapi. Terapi bukan berarti akan kering sempurna, namun juga mungkin perbaikan. Mungkin malam hari bangun 5 kali, sekarang hanya bangun sekali. Pakai popok dulu mungkin ganti 3 kali, sekarang mungkin pakai popok cuma sekali. Itu kan juga termasuk perbaikan itu. Dan kalau bisa diterapi akan memperbaiki kualitas hidupnya, Dok. Itu aja, Dok. Terima kasih. Oh iya, baik. Ya, jadi targetnya belum bahwa akan sempurna ya, Dok. Ya. Perbaikan artinya mempengaruhi kualitas hidup sebagian atau sedikit saja itu yang merupakan suatu pencapaian yang baik. Betul, Dok.
Ya, ini poin yang penting sekali. Baik, para dokter umum dan para dokter lainnya, terima kasih banyak atas kehadiran dokter. Jadi acara ini merupakan kerjasama antara Perkina dengan INASU, dan hari ini kita sudah menyelesaikan hari pertama dari GPOAB 2020. Jadi hari ini kita punya 2 pembicara, Dr. Beni yang menyampaikan tentang definisi, prevalensi, dan efek terhadap kualitas hidup dari OAB, serta Dr. Johan Renaldo yang menyampaikan tentang bagaimana diagnosis OAB dan membandingkannya dengan LUTS lainnya. Jadi besok kita akan ada seri yang hari kedua GPOAB. Semua yang ingin tahu lebih jauh tentang terapi, maka silakan hadir pada acara besok di waktu yang sama jam 7 malam. Maka dengan demikian, sebagai moderator bersama ini saya menyampaikan terlebih dahulu terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua speaker pada hari ini. Tangan kepada kedua speaker hari ini, Dr. Beni dan Dr. Johan. Terima kasih banyak, belum mengantuk. Dan terima kasih banyak juga kepada panitia komite di Perkina dari Departemen Bedah Urologi FKUI RSCM. Terima kasih banyak atas arrangementnya yang sangat bagus sekali. Maka saya lagi kepada tim panitia, Dr. Haryo, Dr. Aulia, dan Finda. Silakan. Ya, terima kasih banyak Dr. Cahyani dan Dr. Johan dan Dr. Boeni atas kesempatannya dan kehadirannya hari ini. Tentunya kepada para hadirin sekalian, sebelum kita foto bersama untuk mengakhiri, saya akan memberikan sedikit informasi bahwa hari ini adalah merupakan hari pertama dari seminar GPOAB, The Role of General Practitioners in Overactive Bladder Diagnosis and Management. Berikutnya kita akan ada di hari kedua, yaitu dengan pembicara yang tidak kalah serunya, yakni akan ada Dr. Ira Mistifani, SPKFR Konsultan, yang akan berbicara mengenai Behavior, Physical, and Bladder Training Therapy for OAB, serta akan ada Prof. Dr. Dodi M. Soebadi, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan, PhD, yang akan membicarakan mengenai terapi pharmacological dan surgery untuk OAB. Dan tentunya akan ditemani oleh moderator kami, yaitu dari spesialis urologi, yaitu Dr. Vina Widya, spesialis urologi konsultan. Baik, dengan demikian, berakhirlah untuk acara hari ini. Saatnya kita untuk sesi foto bersama. Mungkin untuk para hadirin sekalian boleh menyalakan videonya, karena dari rekan saya, Dr. Auk, akan memfoto kita satu persatu. Silakan, dokter-dokter. Oke, kepada Dr. Auk sudah siap ya, Dok ya? Saya bimbing. 1. Wah, Dr. Johan sudah berfoto gayanya seperti itu. Semuanya boleh ikut ya gayanya. Oke, mari. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Slide 1 sudah ya. Ini ada 8 slide ya. Hari ini kita ada 320 peserta ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, semoga nggak pegel ya. Gimana Dr. Auk? Udah selesai belum, Dok? Belum. Belum ya? Oke. Ini ramai juga yang ikut hari ini. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi hari ini. Untuk tiny dosisi lainnya ataupun form feedback akan diberikan di hari terakhir. Sampai jumpa esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Johan, Dr. Beni, Dr. Cahyani, Dr. Harina. Terima kasih Dr. Johan, Dr. Cahyani, iya, Dr. Cahyani, Mario, Dr. Aulia, dan Dr. Vinda. Makasih ya. Makasih Dr. Harina, Makasih, Dr. Dok. Beni, Dr. Cahyani, Dr. Johan, Dr. Dr. Harina nih, Haryo, hebat nih. Dr. Aulia.